Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Wa ba'du, anak-anakku semua, mengawali pengajian kita pada malam hari ini untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada penulis kitab Al-Azkar, dalam hal ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab Al-Azkar An-Nawawiyah disebut Al-Azkar An-Nawawiyah karena ditulis oleh seorang ulama yang lebih populer dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Kitab ini oleh sementara ulama dianggap sebagai salah satu kitab rujukan utama kaitannya dengan zikir-zikir kepada Allah. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan malam yaqra'il azkar falaysa bizakar. Ya. Man lam yaqra'il azkar falaysa bizakar. Ni gini tahu dek nabaca kita al-azkar tanniya urwani. Siapa yang tidak pernah membaca kitab al-azkar, maka itu bukanlah seorang pejantan tangguh. Ya. Karenanya kita perlu membaca kitab Al-Azkar. Bacaan kita pada malam hari ini telah sampai pada bab Asma'illahil Husna. Babu Asma'illahil Husna. Bab tentang nama-nama Allah yang terbaik. Babu Asma'illahi Al-Husna.
biasa kita sebut al-asmaul husna. Al-asma itu bentuk jamak dari ismun yang berarti nama. Ismun, ismani, asma. Baitun, baitani, buyutun. Masjidun, masjidani, masajidu. Tapi ada santri bilang begini, baitun satu rumah, baitani dua rumah, buyutun banyak rumah. Tapi ada yang protes, baitun satu rumah, baitani banyak rumah, dua rumah. Kalau banyak rumah BTN. Ya. Kembali ke al-asma al-husna. Al-asma nama-nama. Asmaullahi nama-namanya Allah, baru ada sifat di belakangnya al-husna. Sekarang apa artinya al-husna? Al-husna itu isim tafdil. Isim tafdil timbangan muannas, ya. Isim tafdil muannas. Karena isim tafdil itu ada dua. Ada isim tafdil muzakkar, ada isim tafdil muannas. Isim tafdil muzakkar itu timbangannya af'alu. Fi'il isim tafdil muannas timbangannya fu'la. Nah, perhatikan, af'alu muzakkar, fu'la muannas. Isim tafdil adalah kata yang berarti lebih atau ter. Contoh, jamilun ganteng, tampan atau cantik. Tetapi yang tertampan, yang terganteng atau paling ganteng, kalau muzakkar itu ajmalu, timbangannya af'alu. Tapi kalau sifatnya muannas, fu'la ajmalu jumlah. Paham ya? Contoh lagi, kabirun besar, terbesar, akbaru, af'alu akbaru. Tapi timbangan muannasnya fu'la kubra. Nah sekarang adna sama dunia. Dunia itu juga isim tafdil. Adna artinya paling rendah. Itu timbangan muzakkar. Tapi dunia itu isim tafdil muannas, lebih rendah lagi daripada muzakkar. Berarti kalau ada orang hidupnya hanya sekedar mencari dunia dan mengejar dunia, berarti seolah-olah dia mengejar sesuatu yang sangat rendah. Karena itulah dunia sigat atau timbangan isim tafdil muannas. Sama juga di sini, husna itu timbangan isim tafdil muannas, yang isim tafdil muzakkarnya ahsan. Ahsan, ahsan af'alu. Sekarang fu'la husna. Apa artinya ahsan? Yang terbaik. Karenanya al-asma'ul husna atau asma'ullahil husna artinya nama-nama Allah yang terbaik. Okay. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Walillahi, dan Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Yang mana di sini berarti memiliki huruf lam yang terdapat pada kalimat lillahi. Huruf lam li itu disebut lamul milkiyah. Lam yang berarti memiliki.
Karenanya lillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-namanya yang terbaik itu. Fad'uuhu ay fad'ullah, fad'uuhu hu-nya itu kembali ke Allah. Fad'uuhu artinya berdoalah kepada Allah, biha artinya bil asma'il husna, berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang terbaik. Itulah sebabnya anak-anakku semua, di antara amalan sebagian ulama, di antara amalan sebagian ulama, ketika berdoa kepada Allah, berusaha doanya itu disertai dengan nama Allah yang sesuai dengan apa yang dia minta. Berupaya menyesuaikan al-asma'ul husna dengan apa yang dia minta. Contoh misalnya, ketika meminta rezeki kepada Allah, maka dia berusaha untuk menyebut-nyebut nama Allah yang memberi rezeki. Ya Razzaq, Ya Wahhab, ya. Menyesuaikan nama itu. Seperti misalnya ketika terjadi musibah yang begitu besar, terjadi masalah yang begitu besar, terjadi takdir yang dalam tanda kutip terkadang menyedihkan dan menyakitkan kita. Karenanya tidak sedikit ulama yang mengamalkan nama Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Karenanya ada doa, Ya Latif, ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Ya Allah, berikanlah kelembutan kepada kami dalam menghadapi takdir yang Engkau berikan kepada kami. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sehingga kami sedikit ingin bercerita. Tahun 2009, dalam proses penyelesaian sarjana S1, di tahun itu kami melaksanakan tugas KKN. Ya, sekarang kita kenal dengan tugas KKN. Tetapi sebelum kami berangkat pergi KKN, waktu itu kami berusaha mendatangi para Andre Guruta yang ada di Makassar. Karena kami kuliah di Makassar. Kami berusaha mendatangi para Andre Guruta, paling tidak memohon doa, istilahnya anak santri milau barakah. Salah satu ulama yang kami datangi adalah salah seorang ulama sepuh Darud Da'wah wal Irsyad. Salah seorang ulama sepuh Darud Da'wah wal Irsyad, alumni Dede Imam Koso, yang bernama almarhum Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Syahid. Beliau tinggal di jalan dakwah waktu itu. Ya, sangat dikenal oleh masyarakat di sekitaran jalan dakwah itu. Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Syahid. Datanglah kami untuk bertemu dengan beliau, gampang. Yang penting setiap waktu salat kita datang ke masjid, insya Allah ketemu Guruta. Karena beliau sekalipun usianya sudah sangat sepuh, tapi istiqamah salat berjamaah luar biasa. Ketemulah kami di masjid. Lalu saya memperkenalkan diri bahwa saya alumni Mangkoso. Dan beliau sangat senang kalau ada alumni Mangkoso yang datang menziarahi beliau. Akhirnya kami pun diajak ke rumahnya. Singkat cerita, saya memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan hajat. Tapi beliau menggunakan bahasa Bugis. Karenanya saya pun berbahasa Bugis. Tabi Guruta, engkakak mangolo riolo arajana Guruta, dua akad taku. Pertama, elokasia rewi Guruta. Yang kedua, elokokak melopak doangan dan nia barakak oleh di Guruta. Tujuan saya datang ke sini untuk menziarahi Guruta. Dan yang kedua, memohon doa sekaligus memohon berkah dari Guruta. Lalu beliau mengatakan, "Maga memang ina." Kenapa memang? Saya mengatakan, insya Allah dalam 2 pekan ke depan kami akan berangkat KKN. Mamuarik barakat Pak Doangan Guruta, malomoi kakak ini.
Mudah-mudahan berkah doanya guru kami mudah dalam menjalankan tugas KKN. Lalu beliau berdoa, tapi sebelum berdoa berdiri di depan saya. Lalu bertanya, "Iga semuna?" Saya jawab, "Mama Agus pun." Lalu beliau pun bacakan doa. Setelah itu kepala saya ini ditiup. Kepala saya ini ditiup. Setelah ditiup, diusap mulai dari kepala sampai ke bawah yang bisa disentuh oleh tangan. Setelah itu bagian kakinya yang diusapkan di kaki saya. Begitu. Jadi setelah didoakan, beliau duduk di samping. Lalu saya mengatakan, "Tabib Fuang, jangan sampai engkau baraka uding utiwi loka KKN. Siapa tahu ada berkah yang bisa saya bawa pergi KKN Fuang." Lalu beliau mengajarkan, amalkan gina, amalkan, ya alim, ya halim, ya Allah, ya alim, ya halim, ya Allah, ya alim, ya halim, ya Allah, sebanyak 150 kali dalam sehari semalam. Itu salah satu amalan yang diajarkan beliau. Saya juga tidak bertanya, "Aga gunana ya Rofon?" Karena begini, kalau ada sesuatu yang diajarkan lalu kita bertanya, "Aga gunana?" Apa gunanya? Konon oleh sementara ulama dianggap pertanyaan itu akan mengurangi keberkahan. Pokoknya tarima bawan nih, teperi amalakan nih, insya Allah mak barakah. Berangkatlah kami KKN. Setiap hari, ya alimu, ya halimu, ya Allah, ya alimu, ya halimu, ya Allah, ya alimu, ya halimu, ya Allah. Alhamdulillah, selama KKN, semua teman seposko kenyang. Kenapa? Karena Alhamdulillah, Jumat pertama kami disuruh khutbah. Dan ternyata begitu setelah khutbah, banyak jamaah datang mendekat. Karena saya menggunakan bahasa Bugis. Dan masyarakat di situ cocok dengan bahasa Bugis. Anda laku leba ya? Ya. Saya paling suka cara pakai bahasa Bugis. Pas dengan masyarakat. Nah, sejak itulah dipanggil oleh jamaah pergi baca doa, pergi barazanji, pergi ceramah. Walhasil banyak sedekahnya jamaah. Dan saya berniat apapun yang saya dapatkan di sana mesti habis di sana. Alhamdulillah, masuk mana anggota aku. Ya. Barakana ya alim, ya halim, ya Allah, ya alim, ya halim, ya Allah. Lalu setelah itu saya berpikir, mungkin ini berkah dari doa ini. Ya alim, wahai Allah yang maha mengetahui. Mudah-mudahan setiap ada masalah yang dihadapi di lokasi KKN, Allah dengan maha pengetahuannya memberikan pengetahuan kepada kami untuk bisa menjawab. Kemudian, ya halim, wahai Allah yang maha penyantun. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang diberikan Tuhan, Allah memberikan santunan kepada kami, menyantuni kami, mengasihi kami dalam perjuangan ini. Dan Alhamdulillah, menggugah hati masyarakat untuk menyantuni dan mengasihi kami. Itulah ya alim, ya halim, ya Allah. Nah, seterusnya dan seterusnya. Inilah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama yang terbaik itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi." Saya pernah ceramah, saya sengaja berhenti di situ. Inna lillahi, tiba-tiba ada yang berteriak, wa inna ilaihi rajiun. Padahal lanjutan hadisnya, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Setelah saya lanjutkan baru dia tutup wajah. Masih riki. Itu juga memberi isyarat. Aku dek panapupuk bicarana tawe, ajak memagati codo. Kalau belum selesai bicaranya, orang jangan terlalu cepat berkomentar. Karena salah komentar amaki.
Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala memiliki tis'atan wa tis'ina isman, memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Singkat mah gitu. 99 dengan 100 kurang 1. Ya. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang menjaganya. Ada yang menerjemahkan siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, maka dia dipastikan masuk surga. Innahu witrun, sesungguhnya Allah itu witrun. Apa artinya witrun? Ganjil. Tapi di sini berarti sesungguhnya Allah itu esa, Allah itu tunggal. Yuhibbul witra, dan dia menyukai witir, menyukai yang ganjil-ganjil. Karenanya ulama mengatakan itulah sebabnya ada beberapa amal memang posisinya biasa ganjil-ganjil. Salat wajib 5. Kemudian dalam sehari semalam ada memang salat sunnah yang dikenal dengan nama salat witir, ya, salat ganjil. Kenapa? Karena bilangannya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Huwallazi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Sebelum lanjut, sedikit penjelasan terkait dengan hadis ini. Mari kita lihat. Saya mau tanya kina, berapa Asmaul Husna? Berapa? 90. Biasa kalau kita bertanya berapa Asmaul Husna, langsung kita menjawab 99. Dan terkesan hanya 99. Padahal kata ulama, hadis ini tidak menyebutkan nama Allah yang terbaik hanya 99. Nabi tidak mengatakan Allah memiliki nama yang terbaik hanya 99. Nabi mengatakan inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama yang terbaik, tapi tidak dibatasi. Paham di sini? Nabi tidak membatasi bahwa Allah memiliki nama yang terbaik hanya 99. Nabi menyampaikan bahwa Allah memiliki 99 nama, tapi bukan berarti tidak lebih dari 99. Karena ternyata kalau kita buka riwayat, ada beberapa riwayat yang menunjukkan ada nama Allah yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Contoh, salah satu riwayat yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai Ismullahil A'zam. Karena Ismullahil A'zam itu ternyata banyak versinya. Apa yang disebut dengan Ismullahil A'zam? Nama Allah yang agung. Yang dalam beberapa riwayat disebutkan siapa yang berdoa kepada Allah dengan Ismullahil A'zam, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satu riwayat, dan ini banyak riwayat ya, tapi salah satunya versi Ismullahil A'zam itu mengatakan siapa yang berdoa dengan membaca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram. Ya Hannan ya Mannan tidak disebutkan dalam hadis Al-Asmaul Husna ini. Tapi kata ulama, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, itu juga termasuk dari Asmaul Husna, sekalipun tidak disebutkan dalam riwayat ini. Sampai-sampai begini.
Ada satu kitab yang pernah kami baca. Ada satu kitab yang pernah kami baca, entah riwayat ini sahih atau tidak. Tapi ada penjelasan ulama mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki 3.000 nama. Allahu alam dari mana riwayatnya ini, tapi ada kitab yang menjelaskan itu. Konon Allah memiliki 3.000 nama. 1.000 nama hanya diketahui oleh malaikat saja, tidak diketahui oleh yang lain. Yang kedua, ada 1.000 nama yang hanya diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh yang lain. Berarti sudah berapa? 2.000. Ada 300 nama yang terdapat dalam kitab Zabur, tidak ada dalam kitab yang lain. Sudah 2.300. Ada 300 nama hanya terdapat dalam kitab Taurat, tidak ada dalam kitab yang lain. Sudah berapa? 2.600. Ada 300 nama yang terdapat dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab yang lain. Sudah 2.900. Ada 99 nama, ada 99 nama terdapat dalam Al-Quran, sehingga totalnya 2.999. Sekarang pertanyaan, mana satu? Katanya tadi 3.000. Dalam riwayat itu disebutkan, dalam kitab itu disebutkan, ista'sarahullahu ila yaumil qiyamah. Allah merahasiakan nama yang satu ini sampai hari kiamat. Dan dia yang akan langsung memperkenalkan namanya itu kepada hambanya yang terpilih. Nah, sekarang pertanyaan, gimana caranya agar kita bisa tahu itu dan bisa diperkenalkan nanti oleh Tuhan? Konon, sebagian ulama menjelaskan, kalau kita mau tahu nama Allah yang dirahasiakan itu, syaratnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka syaratnya 2. Falyamal amalan salihah, mestinya dia selalu beramal saleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan persekutukan Allah, jangan sampai kita melakukan kesyirikan dan kemusyrikan. Sehingga dengan demikian, ketika syarat ini terpenuhi, maka di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan disitulah Allah akan memperkenalkan nama yang satu itu kepada hambanya yang terpilih. Tetapi lagi-lagi saya ingin katakan, ini kami ketemukan dalam sebuah kitab, tetapi wallahu alam apakah penjelasan itu sahih atau tidak. Tapi pastinya nama Allah bukan cuma 99. Tapi ada beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan ada nama yang lain yang tidak disebutkan dalam riwayat ini. Seperti tadi, Ya Hannan, Ya Mannan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, yang perlu menjadi penjelasan di sini, man ahsaha. Siapa yang ahsa? Siapa yang ahsa nama itu? Pertanyaan, apa artinya ahsa? Ternyata penjelasan ulama setidaknya ada 3 mengenai makna ahsaha. Siapa yang memelihara, siapa yang menghafal, siapa yang menjaga. Ternyata ada 3 penjelasan ulama mengenai makna man ahsaha. Pertama, ada yang mengatakan makna dari kata man ahsaha adalah siapa yang menghafal Asmaul Husna. Dia hafal mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan ini sering kita amalkan dan sering kita dengarkan. Bahkan nama-nama itu lebih mudah dihafal, kadang dinyanyikan dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan man hafizaha, man ahsaha, maknanya man hafizaha, siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Yang kedua, ada yang mengatakan makna daripada man ahsaha adalah man arafa ma'aniha wa amana biha.
Man ahsaha, siapa yang memeliharanya, siapa yang menghafalnya, siapa yang menjaganya. Maknanya adalah siapa yang mengetahui makna nama itu, wa amana biha, dan mengimaninya. Jadi bukan sekedar dia hafal, tapi dia ketahui maknanya, plus dia imani nama itu. Dia percayai nama itu. Kemudian yang ketiga, dan ini lebih tinggi, ada yang mengatakan man ahsaha, yang disebut dengan man ahsaha, siapa yang menjaganya, adalah siapa yang berusaha menjaga nama-nama itu dengan cara mengamalkan kandungannya. Itu berdasarkan hadis Nabi, khairul akhlaqi akhlaqullah. Riwayatnya lain, khairul khuluqi khuluqullah, fatakhallaku bi khuluqillah. Sebaik-baik akhlak adalah akhlaknya Allah, maka berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Apa artinya? Kalau kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Allah yang Maha Penyayang, wahai Allah yang Maha Pengasih, semestinya kita mengamalkan nama itu menjadi orang yang penyayang dan pengasih. Paham di sini? Jadi misalnya kalau kita mengatakan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, duhai Allah yang maha lembut, duhai Allah yang maha lembut, semestinya kita juga menjadi orang yang lembut kepada sesama. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian catatan yang ketiga, dan saya kira ini yang tak kalah penting, siapa yang menjaga, siapa yang memelihara, siapa yang mengamalkan Asmaul Husna, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ini kabar gembira. Tetapi hati-hati. Siapa yang menghafalnya, siapa yang menjaganya, siapa yang mengamalkannya, dijamin masuk surga. Tapi Nabi tidak mengatakan dijamin tidak singgah di neraka. Paham di? Perhatikan kalimatnya. Man ahsaha, siapa yang menjaga nama ini, memelihara nama ini, mengamalkan nama ini, menghafal nama ini, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Tapi perhatikan, Nabi mengatakan dijamin masuk surga, tapi Nabi tidak mengatakan dijamin tidak masuk neraka. Artinya apa? Selama kita selalu mengamalkan Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, atau nama-nama yang lain, insya Allah kita akan masuk surga. Tetapi apabila kita selalu mengamalkan Ya Sami', Ya Alim, Ya Basir, Ya Sami', Ya Alim, Ya Ghafur, tapi si kumuana bacana ya ro magalap muto magosi, insya Allah masuk surga, tapi transit dulu di neraka. Jelas di? Sama juga dengan hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Itu benar, dijamin masuk surga. Tapi Nabi tidak mengatakan dijamin tidak singgah neraka. Itulah sebabnya doa yang populer dengan nama doa sapu jagat. Apa itu? Doa sapu jagat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa sapu jagat yang mana ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, perhatikan. Apa yang dimaksud wa fil akhirati hasanah? Ya Allah, berikan kami kebaikan di akhirat. Apa maknanya? Ulama tafsir menjelaskan wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat, maknanya adalah masukkan kami ke dalam surga. Tetapi yang unik di sini wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat, maknanya masukkan kami ke dalam surga. Tapi kenapa ditutup dengan kalimat wa qina azabannar, lepaskan kami dari neraka? Bukankah masuk surga itu sudah lepas dari neraka? Kata ulama, ayat itu atau doa itu memberi isyarat bahwa orang yang masuk surga ada dua macam. Orang yang masuk surga ada dua macam. Pertama, ada orang masuk surga langsung masuk surga, tidak ada yang dia singgahi terlebih dahulu.
Tapi ada juga orang masuk surga, tapi sebelumnya singgah di neraka untuk diblender oleh malaikat. Nanti setelah bersih baru masuk surga. Karenanya kata ulama, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya adalah, ya Allah, teruskan aku masuk ke dalam surgamu tanpa singgah dalam siksa neraka. Jadi wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maknanya adalah, ya Allah, teruskan aku masuk ke dalam surgamu tanpa singgah di dalam neraka. Karenanya terakhir sebelum kita tutup, biasa kita sampaikan kalau kita ceramah takziah ini, bahwa baik dan mulia berdoa masuk surga. Baik dan mulia berdoa masuk surga. Tapi doa yang terbaik, doa yang paling mulia, bukan doa masuk surga. Tapi doa yang terbaik adalah doa tidak singgah di neraka. Di mana logikanya? Masuk surga belum tentu tidak singgah di neraka. Tapi kapan tidak singgah di neraka, jaminan langsung masuk surga. Karenanya salah satu modalnya masuk surga, inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah. 3 maknanya. Siapa yang menghafalnya masuk surga. InsyaAllah akan dapat berkah sekedar menghafal. Tapi untuk lebih tinggi, man ahsaha maknanya siapa yang mengetahui maknanya sekaligus membenarkan maknanya itu, maka dia masuk surga. Ini lebih tinggi. Tetapi yang paling tinggi derajatnya adalah siapa yang berusaha menjaga nama itu dengan mengamalkan kandungannya dan menerapkan dalam pribadinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah secara rinci dan detail mengenai Al-Asma'ul Husna kita akan lanjutkan pada pengajian kita berikutnya. Insya Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.